Dana Moneter Internasional memberikan ramalan kurang menyenangkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. IMF lebih pesimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air jika dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan lembaga ini pada Oktober tahun lalu. IMF memperkirakan produk domestik bruto Indonesia di 2020 akan minus 1,9%, padahal pada ramalan sebelumnya PDB Indonesia di tahun lalu hanya terkontraksi 1,5%. Untuk tahun ini ekonomi di tanah air diperkirakan tumbuh 4,8%, padahal ramalan sebelumnya berada di 6,1%. IMF menyebutkan pemulihan ekonomi berbagai negara cenderung bervariasi dan tergantung kemampuan masing-masing negara melakukan intervensi dari sisi kesehatan, efektivitas kebijakan, dan struktur perekonomian ketika krisis akibat pandemi COVID-19. Joko Widodo resmi melantik struktur keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang bernama Indonesia Investment Authority atau INA di Istana Negara. Susunan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, Menteri BUMN, lalu Darwin Cyril Nurhadi, Yozua Makes, dan Haryanto didapuk sebagai anggota Dewan Pengawas INA. Tugas pertama yang segera akan dilakukan oleh Dewan Pengawas INA adalah menyelenggarakan seleksi dan mengangkat Dewan Direktur yang akan bertanggung jawab terhadap operasionalisasi INA. Proses pemilihan Dewan Direktur akan segera dilaksanakan dan diharapkan pada awal Februari 2021 Dewan Direktur sudah terpilih. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengevaluasi bahwa modal negara untuk pembangunan tol Trans Sumatera kurang 60 triliun rupiah. Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian mengatakan kekurangan modal negara tersebut berpotensi mengancam pembangunan proyek. Bina Marga saat ini sedang berkomunikasi dengan kementerian terkait agar kekurangan senilai 60 triliun rupiah bisa segera dicairkan. Hedi menyebut Kementerian PUPR juga sedang melakukan audit terhadap proyek tol Trans Sumatera yang sedang dilaksanakan oleh Hutama Karya. Kementerian PUPR mewacanakan untuk memberikan dukungan konstruksi senilai 148 triliun rupiah proyek tol Trans Sumatera. Namun, dukungan itu masih terkendala aturan sebab skema pelaksanaan proyek itu dibangun dengan skema penugasan negara kepada Hutama Karya, di mana negara hanya bisa membantu dalam bentuk penyertaan modal negara. Indonesia mendulang berkah dari konflik antara Australia dan China. Negeri tirai bambu yang menyetop pembelian batu bara dari Australia membuat Indonesia kebanjiran pesanan emas hitam itu. China sepakat untuk membeli batu bara Indonesia senilai 20,6 triliun rupiah. Untuk itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan pemerintah tengah menjaga aturan ekspor batu bara ke China agar negeri tirai bambu itu terus membeli komoditas dari Indonesia. Untuk itu, Menteri Perdagangan akan merevisi berbagai aturan ekspor batu bara yang ada saat ini. Moody's Investor Service melihat prospek ekonomi yang lebih cerah untuk kawasan Asia. Asia dinilai sebagai kawasan yang lebih mampu bertahan dari tekanan akibat pandemi COVID-19. Meski mengalami penurunan kinerja di tahun 2020, perekonomian Asia diramal lebih bergeliat di tahun ini. Asia akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2021. Semua itu tentu tak lepas dari peranan China. Moody's memprediksi perekonomian negeri tirai bambu bakal tumbuh 7% di 2021. Meski optimistis akan perekonomian di benua kuning, Moody's menilai bahwa prospek pemulihan ekonomi di tahun 2021 untuk kawasan Asia masih tetap tidak merata. Pemicunya adalah batasan kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan fiskal lebih lanjut kepada rumah tangga dan bisnis. Sebagian besar ekonomi negara-negara kawasan Asia belum akan kembali ke level normal pra-krisis sebelum tahun 2022 hingga 2023.